Masih ada beberapa hal yang ingin saya dalami ya, terutama perhentian bus atau di mana tempat-tempat umum tidak ada lagi tong sampah. Enggak, pribadi-pribadi orang yang tidak peduli terhadap nyerobot jalan. Jadi itu sudah jadi bagian dari hidup gitu, bukan sesuatu yang diajarkan. Kita jalan 5 menit udah ada stasiun, jalannya udah stopan bis, praktis sekali ya. Tapi dalam pergaulan bagaimana? Baiklah, selamat berjumpa kembali para pemirsa pencinta program Obrolan Sibuk melalui YouTube channel Otis Almato. Kita akan berjumpa lagi dalam suatu acara yang menarik, membawa topik yang menarik. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat keadaan di sekitar kita akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu, kita membaca dan melihat di layar televisi ada bis yang ditabrak oleh kereta api, terbakar, sekian orang menjadi korban. Lalu ada lagi kejadian macam-macam yang mengakibatkan kerugian materi maupun manusia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengambil kesimpulan, atau Anda mungkin sepakat untuk mengambil kesimpulan bahwa semua itu disebabkan oleh keteledoran. Keteledoran mengakibatkan berawal dari karakter manusia, dan itu ujung-ujungnya adalah disiplin. Kita ingat bahwa disiplin dalam arti sebenarnya dalam bahasa Latin adalah disiplina, ya, semua itu harus dilakukan teratur dengan aturan. Nah, pada kesempatan ini kita selalu melihat, selalu mencontoh hal-hal yang baik mengenai disiplin dari negara Jepang ataupun Singapura, karena kita tahu bahwa disiplin diawali oleh negara-negara Barat pada ketika revolusi industri dimulai. Nah, karena itu kami ingin mengajak Anda untuk belajar. Kita semua bangsa Indonesia ini mungkin harus belajar. Mungkin terlalu ideal, namun kita akan menekankan di sini dalam pembicaraan ini mengenai disiplin. Nah, bersama saya perkenalkan Anda dengan dua orang tamu, Shigeru Takatori dan istrinya Linda Takatori. Shigeru adalah seorang produser yang nanti akan memperkenalkan dirinya sendiri, dan Linda adalah istrinya yang sudah bertahun-tahun hidup di Jepang. Nanti dari mereka kita akan mendengar apa-apa yang menarik dan apa-apa yang perlu kita terapkan di negeri kita supaya kita bisa hidup tentram, aman, damai, dan teratur. Baiklah, Shi, Yap. Bagaimana saya bisa panggil Anda? Shigeru atau Shi saja. Shigeru atau Shi saja. Kalau di Jepang panggilan Pak itu apa? Pak itu san. Semua san. Oh, biar si Pak, san. biar Bu, biar apa san. Ya. Nah, baiklah. Anda sadar nggak bahwa orang Jepang selalu menjadi acuan di seluruh dunia, bahkan sebagai orang yang tertib, berdisiplin. Nah, bagaimana Anda menanggapinya itu? Ya, orang Jepang baru sadar bahwa penonton atau supporter bola di waktu Piala Dunia di Qatar, media massa negara lain menyoroti supporter Jepang membawa pulang sampah-sampahnya. Kita lihat semua itu. Iya, dan kami baru tahu bahwa perbuatan seperti itu diperhatikan oleh media luar negeri. Karena di Jepang di tempat umum, misalnya di stasiun atau di perhentian bus atau di mana tempat-tempat umum, tidak ada lagi tong sampah. Tidak ada lagi tong sampah. Tidak ada lagi tong sampah. Itu untuk antisipasi anti terorisme, ya. Jadi dihilangkan oleh pemerintah. Udah cukup lama. Okay. Jadi di Jepang orang biasa membawa pulang minuman udah kosong, itu dibawa pulang ke rumah. Jadi perbuatan supporter sepak bola di Qatar itu perbuatan biasa bagi orang Jepang. Gitu. Nah itu satu contoh ya mengenai disiplin sampah. Tapi kita melihat
disiplin itu menyangkut segala macam ke dalam kehidupan manusia, ya, termasuk berlalu lintas itu menjadi selalu masalah terutama kita di kota besar Jakarta. Ada lagi masalah lingkungan, ya tadi itu sampah dan sebagainya. Kemudian disiplin mengenai tidak hanya nasional yang kita pikirkan, tapi juga pribadi-pribadi orang yang tidak peduli terhadap nyerobot jalan. Kita baca belum lama ini anggota DPR yang suka bolos, itu kan juga disiplin. Rahasia Mahkamah Agung yang bocor keluar, atau pertandingan tawuran istilahnya di sini, tawuran penonton sepak bola atau pemain sepak bola. Nah itu semua menyangkut disiplin. Nah lalu bagaimana sebetulnya Anda bisa sampai menjadi seperti orang Jepang yang sekarang? Apa jalannya, pendidikannya, atau asal mulanya? Dia otomatis begitu. Mungkin lebih baik saya yang karena bagi saya disiplin itu, bagi dia itu udah it goes without saying. Jadi itu udah saya datang ke Jepang itu udah tahun 68 pertama kali gitu ya. Dan saya terkejut sekali memang melihat orang antri mau beli apa-apa juga nggak ada yang nyerobot gitu, orang menunggu gitu ya. Dan kita ikut jadinya gitu, tidak ada yang ngatur gitu ya. Terus waktu itu juga saya kebetulan diminta untuk mendampingi ada anak Indonesia kelas 2 SD. Di sini kan di sana kan sekolah itu selalu dekat rumah. Jadi anak-anak semua ke sekolah beramai-ramai pulang gitu. Dia dia sekolah di sana tapi dia sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Jadi saya mendampingi dia. Di sana saya pertama kali melihat bahwa disiplin itu tidak diajarkan. Anak itu dari kelas 1 dari kecil udah dibiasakan kalau di gang sekolah jalan sebelah kiri misalnya gitu ya. Jalan di sebelah kiri. Kalau mau nyebrang juga di tempat penyeberangan itu tidak diajarkan. Tapi semua orang begitu. Jadi kita di sini juga mau mengajarkan tapi nggak boleh buang sampah misalnya. Tapi orang tuanya buang sampah. Kalau di sana nggak, dari kecil itu. Jadi itu sudah jadi bagian dari hidup gitu. Bukan sesuatu yang diajarkan. Jadi itu budaya yang udah ratusan tahun. Saya nggak tahu bagaimana kita bisa mendisiplin. Linda melihat itu. Kembali ke Shi. Jadi Anda sendiri waktu kecil begitu seperti yang Linda ceritakan. Iya. Dan di sekolah, di koridor sekolah tidak boleh lari. Jadi selalu saya di stop, jangan lari begitu. Oh, nggak boleh lari. Dan itu bahasa Jepang kita sebut disiplin itu shitsuke. Shitsuke itu untuk memupuk berperilaku sesuai dengan lingkungan. Shitsuke itu asalnya dari jahit menjahit. Itu shitsuke itu benang shitsuke itu sebelum menjahit yang sesungguhnya kita kasih tanda-tanda stop jahitannya, stop di sini atau belok ke kiri di sini. Itu ditandai dengan benang-benang yang shitsuke itu. Jadi shitsuke itu memberi contoh bahwa di sini belok ke kiri, kalau stop di sini misalnya. Ada penuntun aturannya ya. Iya. Nah, tapi kalau dalam keluarga sendiri, apakah itu berlaku antara Anda berkeluarga? Lalu juga apakah ada hubungannya dengan agama barangkali, ritual agama? Saya rasa tidak ada dengan agama. Tapi itu berlaku di setiap rumah. Misalnya di rumah saya, waktu saya kecil, kalau saya cerewet tentang makanan misalnya, ayah saya sangat keras tentang hal itu. Sampai-sampai saya disuruh masuk ke gudang di belakang. Gudang itu tidak ada jendela sama sekali. Jadi gelap sekali. Saya disuruh masuk dan di pintu kunci. Tapi beberapa menit kemudian nenek saya datang untuk membukakan pintu itu. Jadi sistem seperti itu, reward and punishment itu tetap harus dilakukan ya.
Tapi saya jarang melihat ya, karena mungkin karena mereka dari kecil udah terbiasa jalan sebelah kiri gitu ya, melihat ibu bapaknya jalan sebelah kiri, buang sampah ke tempat sampah. Jadi saya tidak pernah melihat misalnya polisi menegur orang atau menangkap orang gitu ya. Tapi ada nggak di sana? Tentu dari antara buah yang ranum ada 1, 2, 3 yang mislek, yang gagal ya. Tentu ada pelanggaran. Ada, tentunya ada. Tapi begitu langkanya sampai kita nggak pernah lihat di jalanan ada polisi prit gitu kayak gitu itu. Kecuali kalau mabuk ya, karena mereka bebas sekali minum ya. Nah itu yang nggak bisa diatur. Nah, berjalannya waktu mereka akan tumbuh. Jadi dari anak kecil tertib, remaja tentu kan ada semangat ada pemberontakan, ada masa pemberontakan ya, mau main sendiri, mau ini. Nah, bagaimana mengontrol anak remaja terutama? Saya datang ke sana sudah lewat remaja, jadi silakan tanya. Salah satu prinsip atau pokok yang penting dalam Shitsuke yaitu orang harus membaca perasaan orang lain, orang sekitar. Jadi jangan sampai orang lain merasa terganggu. Itu yang paling penting. Jadi selalu anak-anak kecil misalnya nangis di dalam kereta, orang tua pasti bilang orang-orang lain melihat kamu loh, orang-orang lain terganggu loh, yang seperti itu. Oh, jadi tenggang rasa. Ya, tenggang rasa. Kata-kata yang ya, tenggang rasanya. Anda mungkin pernah baca buku. Ini nama bukunya Mukhtar Lubis mengatakan berapa ciri bangsa Indonesia. Antara lain adalah itu bahwa orang Indonesia itu tidak toleran, tidak peduli dengan orang lain. Nah, barangkali di situ pendidikan toleransi diperlukan ya. Nah, lalu tentu remaja kembali ke soal anak muda itu kan ingin ya lain dari yang lain. Nah, ikut aturan. Nah, itu bagaimana Anda mengontrol pemerintah atau komunitasnya di situ? Jadi secara umum orang mau mengikuti aturan di lingkungan, ya, orang Jepang pada umumnya begitu. Dan pasti ada 1-2 orang yang suka langgar aturan, yang pasti ada. Tapi itu orang-orang seperti itu yang diatur oleh petugas, atau kalau perbuatan mereka itu terlalu, polisi juga didatangi. Tapi kebanyakannya nggak begitu taat, pada umumnya taat. Jadi artinya pendidikan itu menyentuh semua lapisan ya. Tentu yang miskin tentu merasa berkurang, ingin mencuri, ingin berbuat yang salah, begitu ya. Mungkin di situ perbedaan Indonesia dan Jepang. Karena Jepang itu tidak ada perbedaan menyolok antara yang miskin dan yang terlalu kaya juga tidak ada, terlalu miskin juga tidak ada. Kebanyakannya mayoritasnya golongan menengah. Gitu. Lalu selanjutnya berarti tidak ada sistem spesial untuk mengontrol atau kayak KPK di sini ya. Bagaimana ternyata departemen, Mahkamah Agung, jenderal semuanya korupsi. Apa itu kan kaitannya dengan disiplin juga. Nah, apakah itu? Tapi tentu ada di Jepang. Saya pernah baca juga ada korupsi, ada apakah itu di Jepang malah yang langka? Orang Jepang itu pribadi tidak menonjol, itu yang bagus gitu. Jadi tidak menonjol, menahan diri, nggak nonjol. Tadi kan Bung Renville bilang menonjol. Orang sana malah berusaha untuk tidak menonjol gitu loh. Jadi kalau misalnya mau beli sesuatu juga nggak pernah dia ke depan, dia beli duluan, dia lihat dulu kalau ada orang di situ ya dia tunggu di belakangnya. Nggak mau menonjol. Itu apakah Anda tuh berbicara soal hidup di Tokyo, di kota besar metropolitan? Oh, di mana apalagi di daerah. Jadi ini bukan pendidikan. Mungkin kalau pendidikan di sekolah di Tokyo, enggak, ini udah budayanya dari dulu gitu. Nah, budaya sebetulnya kembali kepada budaya. Orang timur kita sama orang timur dikenal berbudaya tinggi. Tapi disiplin itu mulainya di barat.
Bagaimana itu menurut Anda? Oh, dari barat ya. Akhirnya kita belajar lagi mengenai disiplin. Ya mungkin disiplin dalam masyarakat industri mungkin itu belajar dari barat ya. Tapi disiplin itu sendiri sudah ada sejak dahulu sebelum barat datang ke Asia. Seperti misalnya Tut Uri Handayani, bahasa filosofi Jawa. Itu sama dengan Shitsuke. Jadi memberi teladan atau memberi dorongan itu yang intinya dari Shitsuke. Memberi teladan dan memberi dorongan. Kan Tuturi itu sudah lama sejak barat datang kan. Shitsuke juga ada sejak dulu. Oke, jadi nggak perlu diajarkan lagi, sudah tumbuh. Sebetulnya kita sudah punya. Tapi Jepang itu untung sekali, kebetulan sekali. Masyarakatnya homogeneous, tidak ada suku yang lain-lain, dan ini juga untung sekali Jepang bisa berhasil dalam ekonomi. Jadi hampir semua orang itu ekonominya cukupan. Jadi tahu tata krama, ingin hidup damai. Itu yang menyebabkan Jepang itu begitu kelihatannya berdisiplin. Saya rasa begitu. Ya, tapi kalau Anda sebagai orang Jepang melihat, Anda kan sudah berkeliling kemana-mana di negara lain, apakah Anda lihat seperti Indonesia masalahnya? Dibandingkan dengan masalah bagaimana ya? Masalah disiplin. Saya suka Indonesia. Ya, tapi Anda lihat ya, bukan apa, kita bukan ingin membanding-bandingkan atau menjadikan bangsa sendiri, tapi saya sebagai pribadi mengalami sendiri betapa lalu lintas kita sangat semraut. Orang nyerobot lampu lalu lintas, kemudian melawan arus. Nah, itu barangkali masalahnya menjadi lain lagi ya. Barangkali apakah Anda temui itu di waktu saya pertama kali datang ke Indonesia tahun 81, terus terang saya kaget waktu saya mau naik bus antar kota, tidak ada antrean. Terus waktu bus datang semua mau masuk duluan. Itu kaget sekali. Tapi sekarang di Jakarta banyak kemajuan ya. Banyak kemajuan, antrean. Jadi ada kemajuan, perubahan. Nah, kita udah panjang lebar berbicara, tapi sebetulnya siapa sih mereka ini? Shigeru bercerita mengenai dia pernah keluar kota di Indonesia naik bis segala macam. Bagaimana sih Anda ceritanya? Anda dan dia sangat fluent dalam bahasa Indonesia. Apa latar belakang Anda? Saya belajar bahasa Indonesia di universitas di Tokyo. Bahasa asing di Tokyo. Ya. Jurusan apa sih Anda mau? Jurusan bahasa Indonesia. Jurusan jadi belajar bahasa dan budaya Indonesia. Setelah tamat, saya diterima di NHK. Karena bisa bahasa, saya ditempatkan di bagian radio Jepang, siaran bahasa Indonesia. Jadi di situ saya bekerja untuk selama 25 tahun. Berhenti, saya datang ke sini, ke Indonesia untuk belajar lebih dalam. Belajar apa lagi? Mengenai Indonesia? Ya, ada. Terus 4 tahun kemudian saya pindah ke Australia untuk. Tunggu dulu. Kapan Anda ketemu? Mungkin Anda mesti dipotong ini cerita Linda. Bagaimana Anda bisa ketemu apakah Anda juga? Ya, punya... saya kebetulan masuknya hampir sama dengan saya NHK. Karena di NHK. Di NHK masuk ke siaran bahasa Indonesia NHK. Saya karena waktu berangkat ke Jepang itu saya di FTUI juga sempat radio FT. Itu FTUI. Karena abang saya kebetulan penyiar radio Nederland, pernah penyiar mana lagi? Radio Australia Jadi saya udah digembleng. Jadi begitu sampai di Jepang, saya langsung diterima di NHK. Dan beliau ini juga kebetulan pada yang sama gitu ya. Jadi akhirnya hubungan kami jadi jadi
Dia produser, jadi kalau di NHK di kantor dia yang galak-galak, begitu sampai di rumah saya yang galak-galak. Ayahnya, kenapa dia tertarik Indonesia? Ayahnya dulu waktu zaman perang kerja di kapal sebagai chef gitu ya. Mereka dulu punya rumah makan atau apa gitu ya. Sebagai chef gitu. Nah dia cerita sama saya, kalau saya turun di mana di Surabaya atau di Semarang atau di ini, semua orang di pasar itu pada ramah, orang Indonesia ramah. Saya pikir sih karena supaya beli dari dia, tapi dia sangat jadi saya diterima dengan tangan terbuka oleh beliau. Kok jadi cerita ini? Ya, jadi kemudian Anda lebih mempraktekkan bahasa Indonesia dan mengetahui budaya Indonesia. Lalu Anda cerita tadi Anda ke Australia, ada apa tuh, ngapain di situ? Saya 4 tahun ikut S2 di sana di Melbourne Melbourne University. Melbourne University untuk Indonesia. Untuk membuat tesis tentang media Indonesia. Oh iya, saya ingat Anda pernah menjadi koresponden Kompas, harian Kompas ya? Ya, dari Jepang. Iya, jadi Anda jadi pengamat Indonesia dari Jepang. Ya, lalu dari Melbourne, dari Australia Anda kembali ke Jepang. Ya, betul. Kemudian sampai kembali bekerja untuk NHK. Iya, tapi bukan sebagai penuh, tapi sudah sebagai pensiun. ya sambilan. Gitu. Nah, kembali kepada Linda. Saya mendengar atau saya tahu dari cerita atau dari buku, dari cerita bahwa seorang wanita, seorang istri Jepang itu sangat dedicated, sangat mengabdi kepada keluarga, terutama pada suami. Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan kebudayaan Jepang? Beliau lebih menyesuaikan diri kepada saya. Ya, saya ini terus terang karena saya nggak bisa masak, jadi dia terpaksa dia yang masak gitu. Jadi kakaknya yang perempuan tanya, Linda, bagaimana supaya suami masuk ke dapur? Jadi saya bilang gampang, nggak bisa masak aja. Gitu. Dan terus kalau dia masak sesuatu gitu, kita puji, oh dia kan seneng gitu. Nanti besoknya baru kita bilang itu kalau ditambah sedikit mericanya mungkin lebih enak gitu-gitu. Jadi saya itu di sana cuman masaknya bisanya selada sama tumis, yang lain beliau yang masak. Tapi selama itu tidak ada friksi karena dua budaya yang berbeda ya? Nggak pernah ya, kita nggak pernah ya. Yang serius belum ada. Kita beruntung, merasa beruntung ya. Nah, oke, jadi kembali kepada masalah disiplin yang kita lihat sesudah sekian tahun Anda berada di Jepang. Tentu Anda sekali-sekali pulang ke Indonesia kan. Lalu how do you melihat perkembangan, apakah sama seperti berapa puluh tahun yang lalu Anda meninggalkan Indonesia? Kadang-kadang ya, mungkin karena saya anak guru, saya sering kepengen menggurui ya gitu. Kalau ada orang kita udah antri nyerobot seenaknya aja di sini gitu ya, biasanya saya coba menegur gitu ya. Bahkan di Jepang pun sifat jelek saya ya gitu ya. Misalnya ada orang asing, ibu-ibu, dia duduk di tempat yang khusus untuk lansia gitu. Saya bilang, excuse me, kalau Anda nggak ngerti bahasa Jepang, ini tulisan artinya supaya gitu. Jadi orangnya sampai marah-marah gitu. Ini sifat jelek saya, kepengen kepengen ngajarin. Iya, tapi kembali ya, apakah setiap kesalahan seperti Anda koreksi itu harus kita sampaikan, atau bagaimana caranya kita menyampaikan agar orang tidak tersinggung karena Anda sangat tertib, tentu banyak sekali yang menyalahi tata tertib kalau ada orang atau Anda melihat di negara lain gitu. Susah ya. Yang seperti Linda katakan tadi, mungkin dengan lelucon saja ya. Kalau mau beri pengajaran kepada orang lain, supaya orang itu bisa menerima. Linda itu pandai sekali dalam hal seperti lebih itu. Pandai dari orang Jepang. Iya. Ya tapi ya ada pengalaman juga yang selalu saya beliau ini kalau jalan di Jepang pun gitu ya, tempat penyeberangan gitu ya, lampunya merah tapi tempat yang sama sekali tidak ada kendaraan, tidak ada, dia nyebrang gitu. Aku yang udah terlalu budaya sana, gini terus dia bilang,
Enggak, kamu gitu. Orang Indonesia bagus, dia bilang nggak disiplin mati. Kalau nggak ada mobil, nggak ada itu, ngapain nunggu tidak gitu. ada lalu lintas. Nah, kembali kepada soal disiplin, Anda menyebut alasan mati. Sebetulnya disiplin itu kan harus dilakukan konsekuen ya. Iya. Ya atau tidak. Tidak ada abu-abu ya. Kalau enggak, Nah, bagaimana sebetulnya penerapan disiplin di Jepang? Apakah memang mati begitu? Dari kecil. Ya, Jalan sebelah dari kecil kiri. ya. Ya, begitu ya. Jadi kaku. Tapi dalam pergaulan bagaimana? Luas nggak orang-orang Jepang ini? Kalau terlalu kaku juga akhirnya kan tidak. Saya rasa biasa saja, sama dengan orang Indonesia. Pergaulan sesama teman itu sama. Cuman pergaulan dengan orang lain, orang yang tak kenal, itu agak beda mungkin ya. Kalau di Jepang, yang tadi itu tenggang rasa, itu kuat sekali. Jadi kita harus harus hati-hati ngomongnya sama orang yang tak kenal ya. Jadi ada pengekangan berperan di situ dalam masyarakat Jepang. Tapi sesama teman-teman biasa saja seperti orang Indonesia. Dengan orang tua Jepang juga begitu. Orang tua tetap hormat. Nah, saya perhatikan sih ya, di kantor ada anak saya kerja dengan perusahaan Jepang. Ya. Apa namanya itu? Shikere apa? Ojigi. Nah, itu semua orang, bos yang paling tinggi pun. Ya, itu sama dengan jabat tangan. Di sana tidak pegang tangan sih, tidak ada bersentuhan, budaya bersentuhan itu nggak ada. Jadi itu artinya, nah saya pikir gimana nih anak mudanya ya? Saya pernah ke Jepang di mana yang ada anak-anak muda yang di mana daerahnya itu di Tokyo itu yang nyentrik itu pakai baju ini. Bagaimana dia melawan? Kalau dibilang itu disiplin, mereka melakukan juga. Bukan disiplin sih, itu kebiasaan. Apa namanya? Udah kebiasaan lah gitu. Jadi bukan disiplin kadang-kadang lagi. Kita anak muda ngapain gue mesti gitu ya. Tapi itu saya lihat bos tinggi, bos yang paling tinggi semua pun melakukan nggak kepikir sama mereka itu ya. Mungkin anak-anak muda jiwa berontaknya masih kuat, tapi lama-lama kalau udah diterima di perusahaan misalnya mengikuti lagi yang seperti tapi itu tentu kembali kepada pendidikan dia waktu kecil ya. Ya. Saya waktu baru ke Jepang gitu ya, kalau kan saya nunduk gitu ya, terus orangnya itu nunduk, terus saya ngangkat dia nunduk lagi gitu, jadi saya nunduk lagi, itu orang Jepang bisa sampai 5 kali loh gitu. Kita melihatnya lucu orang luar ya, tapi itu biasa begitu ya. Oke, apa namanya itu? Ojigi. Nah, saya ingat itu tempat anak-anak Jepang Harajuku. Itu kan yang anak di luar mudanya, semua di luar aturan ya. Tidak ada masalah dengan anak-anak muda. Mungkin karena di sana anak muda aja, nggak ada orang-orang yang fanatik yang itu nggak ada di Harajuku. Kayak orang nggak mau ke sana, itu tempat anak-anak muda yang tapi nggak lepas kontrol ya dia. Tidak ya. Biasanya mereka main di situ di jalan besar itu, nari atau main band, tapi membatasi diri di tempatnya. Mereka tidak pergi kemana-mana, itu tidak terjadi. Nah, ini ada yang menarik ya, barangkali saya mungkin agak menyimpang sedikit soal disiplin, soal kebudayaan makanya. Kita kenal, saya dari kecil kenal itu boneka pakai kimono ya, pakai dandanan itu. Nah, di samping itu ada juga modern peragawati atau yang luar biasa. Nah, bagaimana Anda bisa nggak ikut ke barat-baratan misalnya? Padahal mereka membawakan budaya barat, sementara menjaga tradisi leluhurnya. Orang Jepang itu suka yang baru, sangat punya perhatian terhadap hal-hal yang baru. Tapi pada saat yang sama kami menghormati tradisinya sangat
dihormati, dipegang terus. Jadi ada dua sisi ya, mencari yang baru tapi mempertahankan yang menjaga yang lama. Ini yang uniknya tuh mempertahankan anak muda pengantin atau suami istri. Bagaimana dia mewarisi leluhur kakek neneknya yang anak cucunya belum pernah lihat, harus begini harus begitu, dijalankan terus tradisi itu. Mungkin itu sebabnya tradisi itu agak menipis ya, karena itu tuh bukan diajarkan secara tapi orang lihat sih ya, kalau anaknya lihat orang tuanya begitu ya mereka begitu gitu ya. Ya kayak ya karena kebiasaan dia datang ke sini, di Jepang kan kita tiap hari jalan di keliling, jadi begitu sampai di sini nanti di Jakarta kita juga jalan tapi jalan di trotoar ya itu jalan. Waduh, nggak bisa boro-boro di trotoar, motor naik ke trotoar itu. Akhirnya kita nggak pernah jalan ke jauh-jauh lagi, cuman bisa di sini aja. Apa ya, udah kebiasaan gitu ya, tidak diajarkan. Maksud saya, tentu tidak ada naluri anak muda yang pengen naik motor di trotoar begitu. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Boleh dikata, kalau sama sekali nggak ada saya bohong, tapi boleh dikata jarang sekali kita menemukan kebut-kebutan misalnya atau gitu ya. Yang nalurinya pasti ada, tapi pasti ada. Tahu batas-batasnya juga. Ada lagi yang kontrol diri sendiri. Yang itu yang ditanam sejak kecil. Nah, that's it. Yang kita bahas sekarang, disiplin diri ya. Ya, bukan kepentingan umum aja, tapi kepentingan diri sendiri itu yang paling penting ya. Shi dan Linda terima kasih ya, tapi masih ada beberapa hal yang ingin saya dalami ya, terutama supaya menjadi contoh bagi mudah-mudahan disaksikan oleh anak-anak muda di sini, di mana kita menjadi masalah seperti saya bilang tadi ya. Nah, sebetulnya generasi muda Anda itu kayak apa sih? Ini bukan mau ikut campur urusan dalam negeri Anda ya, tapi saya lihat pemimpin Anda orang tua-tua semua. Apakah nggak ada nafsu anak-anak muda untuk tampil atau untuk berkiprah gitu? Dan itu menjadi terkenal bahwa ketua DPR itu 70 tahun, 90 tahun gitu ya. Nah, itu yang ingin, yang barangkali ada kaitannya dengan disiplin atau budaya. Ya, itu mungkin salah satu hasil atau efek negatifnya dari masyarakat Jepang atau kebudayaan Jepang. Senioritas ya dipertahankan, dan anak-anak muda itu jarang dikasih kesempatan. Yang seperti itu memang ada, tapi sekarang mulai berubah karena dalam era globalisasi. Selama ini kan Jepang itu pandai meniru dan memperbaharui dan menjual ke luar negeri. Tapi pola itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi sekarang dalam pendidikan juga dititik beratkan pada mendidik bakat-bakat yang orisinal, supaya ya menghasilkan pengusaha di Amerika seperti itu ya. Jadi yang punya ide yang orisinal dan membuat usaha yang bisa go global. Go global ya. Jadi dari pendidikan seperti itu sudah dimulai. Jadi mungkin tidak begitu lama lagi masyarakat Jepang juga mengalami perubahan, di mana senioritasnya dikurangi dan bakat-bakat yang ditonjolkan begitu. Saya rasa begitu. Iya. Tapi memang di dalam satu bisa berbeda-beda kita ya. Pada suatu saat kita menghargai orang tua itu sangat luar biasa, itu sangat perlu kita ikuti. Tapi tentu bagaimana keseimbangannya. Nah, sementara ini gerakan dulu saya ingat ada Zengakuren. Kemana itu sekarang? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Berarti padam begitu aja. Iya. Kan mungkin Empil juga tahu, waktu gerakan mahasiswa 60-an ada eksesnya kan, kelompok yang sangat ekstrim, yang saling membunuh
di pegunungan di sejak peristiwa seperti itu, gerakan mahasiswa itu tidak punya dukungan dari masyarakat umum. Jadi, nah kalau kita di Indonesia, saluran kita untuk naik ke atas itu kita beraktivitas di dunia politik, mahasiswa, dewan mahasiswa, sampai akhirnya masuk. Nah, bagaimana saluran di Jepang? Apakah itu karena Anda bilang tadi ada hormat kepada orang tua, apakah itu jadi hambatan buat mereka? Jadi mungkin di bidang ekonomi, saya rasa bakat-bakat muda itu bisa mengembangkan originalitasnya melalui usaha. Ya, itu akan merubah masyarakat Jepang juga lambat laun ya. Mereka sangat conscious tentang polusi. Jadi sekarang mobil juga pada listrik kan gitu ya. Jadi udaranya bersih sekali ya. Motor jarang ya. Jadi kemana produk di ekspor semua? Kan masyarakat penduduk Jepang itu makin lama makin berkurang. Jadi yang memakai motor kan anak-anak muda. Jumlah anak muda itu sedikit. Jadi tentu saja di jalanan tidak kelihatan banyak motor. Jadi sebagai angkutan umum jarang karena sudah ada public transportation yang bagus. Nggak perlu punya, kita sama sekali nggak perlu punya mobil, punya kendaraan. Malah itu mengganggu ya, karena perlu nyewa dan nggak murah kan nyewa ya. Udah gitu tiap parkir per setengah jam mesti bayar, belum bensinnya. Sedangkan kita jalan 5 menit udah ada stasiun, jalannya udah stopan bis, praktis sekali ya kan. Kembali Anda tadi mengatakan bahwa jumlah penduduk menurun ya, dan kita tahu bahwa lansia justru di Jepang itu yang paling banyak. Bagaimana? Apa yang mengakibatkan orang-orang tua bisa bertahan? Apakah suasana hidupnya yang damai, alamnya yang indah, atau ketertiban masyarakatnya yang seperti kita bicarakan tadi? Mungkin ketertiban masyarakat juga membantu, kesehatan juga membantu, makanan juga membantu. Karena itu orang Jepang itu lanjut usia. Dan kami sendiri berusaha untuk menjaga kesehatan kami dengan ikut olahraga atau ya ikut jalan kaki. Kakek-kakek semua pada jalan, umur 90-an gitu, masih ada yang udah 100 masih. Mungkin ada faktor makanan kali nggak? Mungkin ada, mungkin ada ya. Tidak ada polusi makanan. Mungkin juga ya. Tapi kalau orang kita dikasih makanan yang sehat juga belum tentu bisa kuat lama, bisa jalan sampai umur berapa. Kita cepat pakai kursi roda atau apa ya. Di sana jarang orang naik pakai kursi roda. Seorang nenek yang harus jalannya harus pakai roda, apa namanya ya? Yang ada di supermarket, yang pakai roda, keranjang dan beroda gitu ya. Seorang nenek itu jalan kaki dengan itu. Lalu bagaimana mereka naik transportasi umum? Eskalator. Naik kereta atau naik busway atau apa di sana? Itu juga sangat janjangnya itu kereta bis itu ramah lansia gitu ya. Bis itu ada lift kecil, kursi roda bisa diangkut dengan lift itu. Jadi sopir keluar, terus keluarkan roda lift kecil itu, membantu dia naik. Nah, masyarakat yang lain nggak ada yang sebel, apa yang bikin lama ini apa mengganggu jadwal, apa nggak ada yang toleransinya di situ barangkali ya? Kenapa ya orang Jepang toleran sekali ya? Heran deh saya. Ya itu tenggang rasa. Tenggang rasa ya, dari kecil sudah dipupuk barangkali ya. Jadi barangkali itu yang perlu kita padahal kita tiru ya. Padahal orang Indonesia sudah punya
Sudah punya. Dia punya. Anda melihat sendiri kan di mana-mana, di beberapa daerah di Indonesia sudah begitu ya. Jadi barangkali terima kasih banyak atas informasi dari Anda ya. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia, kita bukan bicara terlalu muluk ya, tapi hal-hal kecil seperti itu bisa kita tiru, kita bisa terapkan sehingga kita bisa menjadi bangsa yang berdisiplin, bertoleransi, karena kemajuan karakter kita itu akan membangun kita menjadi suatu negara yang maju, yang bisa bersaing dengan berkompetisi di dunia internasional. Baiklah para pemirsa obrolan Sibung yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya terima kasih kepada Shigeru dan Linda Takatori atas informasinya yang sangat memberikan bantuan bagi kita semua. Dan sebelum Anda lupa, kita harapkan Anda untuk rajin mengklik atau jempol Anda untuk mengikuti program-program obrolan Sibung melalui YouTube channel Otis Almato. Terima kasih, sampai jumpa. Berapa menit itu?